Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Latif. Saya dari Fakultas Ilmu Perawatan, Prodi S1 Keperawatan. Pada kali ini saya akan membahas tentang bacaan Qorib untuk tugas tutor PAI. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke pembahasan. Jadi, bacaan Qorib yaitu bacaan-bacaan sulit yang perlu kita perhatikan atau bacaan yang menganut qori Imam Hafiz, murid dari Imam Ashim Qori dari Kufah. Bacaan-bacaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lafadz anak. Jadi dibaca pendek. Setiap lafadz anak yang menunjukkan arti saya di dalam Al-Quran dibaca pendek ketika wasol atau terus. Dan ketika wakof, lafadz anak itu dibaca panjang. Jadi ketika menunjukkan arti saya, nah tetap dibaca panjang, baik berhenti ataupun terus. Oke, saya ambil contoh dalam surat Al-An'am ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad dalaltu ila wa ma ana minal muhtadin. Shadaqallahul alim. Jadi di situ terdapat lafaz wa ma ana minal muhtadin. Nah, lafaz anak tersebut wakof, jadi dibaca lafaz anak tersebut wasol, jadi dibaca pendek. Oke, selanjutnya nomor 2, lafaz na dibaca pendek apabila wasol, sedangkan ketika wakof dibaca panjang. Oke, saya ambil contoh saja pada surat Al-Kahf ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usriku bi Rabbi ahada. Jadi Shadaqallahul alim. Jadi di situ terdapat lafaz lakinnahu Allah. Lah, lafazna tersebut wasol, jadi dibacanya pendek. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usriku bi Rabbi ahada. Oke, jadi itu. Selanjutnya nomor 3, lafal ana maksudnya dibaca panjang. Jadi lafal ana yang menunjukkan arti selain saya tetap dibaca panjang. Saya ambil contoh dalam surat Al-Maidah ayat 19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ terdapat lafaz ja'ana min basyir. Lah, lafaz ana di situ tidak berarti saya, jadi dibaca panjang. Baik, selanjutnya nomor 4, bacaan hati-hati. Dari bacaan hati-hati di sini maksudnya adalah bacaan dalam Al-Quran yang harus hati-hati ketika kita membacanya, karena
bentuk bacaan dan kalimatnya tidak seperti biasanya atau berbeda bentuk dan kalimatnya. Dari bacaan tersebut diantaranya yaitu dalam surat Al-Fat ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awfa bima ahada alaihullah. Sadaqallahul adzim. Di situ terdapat lafaz alaihi, yaitu bacaan yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Alaihullah. Baik, itu adalah bacaan hati-hati. Yang kelima, bila wasol terus wawu dibaca pendek, bila wakof atau berhenti wawu dibaca sukun. Saya ambil contoh yang wasol atau terus wawu dibaca pendek. Saya ambil dalam surah Al-Kahf ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nad'uwa min dunihi ilah. Sadaqallahul adzim. Di situ terdapat lafaz lan nad'uwa. Nah, wawu di situ wasol, jadi dibacanya pendek. Lan nad'uwa min dunihi ilah. Nah, itu wawu bila wasol atau terus dibaca pendek. Kemudian saya ambil contoh satu lagi untuk bila wakof atau berhenti dibaca sukun. Saya ambil dalam surat An-Najm surah ayat 51 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamud fama abqa. Nah, di situ terdapat wawu sukun. Wawu sukun. Dan pada lafaz wasamud fama abqa itu jadi bila wakof atau berhenti dibaca sukun wawunya. Oke, kemudian nomor 6, bila wasol huruf akhir dibaca pendek, bila wakof dibaca panjang atau satu alif. Saya ambil contoh dalam surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadunnuna billahi dunnuna hunalik. Sadaqallahul adzim. Di dalam ayat tersebut terdapat lafaz ad-dunnuna. Nah, di situ terdapat huruf wasol dibaca pendek. Dununa, nun tersebut. Nah, itu dibaca pendek karena wasol. Kemudian nomor 7, huruf alif dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Saya ambil dalam surat Yunus ayat 83 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min
fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Sadaqallahul azim. Di situ dalam ayat terdapat lafaz wa malaihim. Nah, wa malaihim adalah ada alif tapi tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Baik, itu untuk huruf alif dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Kemudian nomor 8 yaitu huruf shad, di atasnya ada huruf sin. Jadi dalam Rosem Usmani ada 4 kalimat yang di atasnya huruf shad dan di atasnya huruf shad ada huruf sin. Tetapi hukum yang dimiliki ada 3, yaitu yang pertama dibaca sin. Yang dalam contoh surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yansutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat lafaz wa yabsutu. Nah, di situ ada shad, kemudian di atasnya ada sin. Nah, itu yang termasuk huruf shad di atasnya ada huruf sin. Itu dibacanya sin. Jadi wa yabsutu, bukan wa yabshu, bukan pakai shad, tapi pakainya sin. Wa yabsutu. Oke. Kemudian yang kedua tetap dibaca shad. Saya ambil contoh surat Al-Ghasyiyah ayat 22 yang bunyinya, yang di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihim bimusyaitir. Lasta alaihim bimusyaitir. Nah, di situ terdapat lafaz bimusyaitir. Bahkan di situ ada shad, kemudian di atasnya ada sin. Tapi itu tetap dibaca shad. Lasta alaihim bimusyaitir, bukan bimusaitir ya, tapi bimusyaitir. Oke, kemudian yang C atau yang ketiga boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Jadi kita jika ketemu lafaz tersebut boleh dibaca shad atau sin ya. Yang contohnya pada surat At-Tur yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat tersebut terdapat lafaz musyaitirun. Jadi kan di situ nomor 3 keterangannya boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Jadi kita bacanya boleh amuhumul musyaitirun, itu pakai shad. Kalau pakai sin amuhumul bimusaitirun. Nah, itu untuk huruf shad, di atasnya ada huruf sin. Kemudian lanjut nomor 9, bacaan nun iwad. Jadi setiap ada harokat tanwin bertemu hamzah wasal, maka harokat tanwin diganti dengan nun berharokat kasroh. Oke, langsung saja saya ambil contoh dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa faddu ilaiha. Sadaqallahu alaihi. Dan di situ terdapat tanwin yang tanwin bertemu hamzah wasol, maka harakat tanwinnya diganti dengan nun, harakat kasroh. Oke, kemudian lanjut nomor 10 yaitu izhar mutlak. Jadi izhar mutlak, baca izhar mutlak itu wajib atau mutlak, yaitu nun sukun bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran ada 4 lafaz, yaitu sinwanun, kinwanun, bunyanun, dan dunia. Saya ambil contoh dalam surat Ar-Rod ayat 4, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinwanu fa'airu dinwanin liyusqa bima. Sadaqallahu alaihi. Jadi di situ terdapat nun sukun bertemu wawu pada lafaz sinwanun. Nah, nun sukun bertemu wawu, jadi itu izhar mutlak atau wajib. Kemudian ada lagi satunya sama nun sukun bertemu wawu ada lafaz sinwani yusko, yaitu termasuk izhar mutlak. Oke. Kemudian nomor 11 yaitu lafaz do'fan. Huruf do-nya boleh dibaca fathah semua atau domah semua. Saya langsung ambil contoh dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan fasaiba. Jadi di situ terdapat huruf do-nya boleh dibaca fathah semua atau dhamma semua pada lafaz min dha'fin dan ba'di dha'fin quwwatan. Oke, selanjutnya nomor 12 yaitu fis samawati tuni. Jika terus dibaca fis samawati tunin, jika berhenti dibaca fis samawat, terusnya itu nih. Dalam contoh, saya ambil contoh dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawati tu'nin. Jadi itu boleh dibaca fis samawat atau disambung langsung boleh. Oke. Kemudian nomor 13 yaitu lafaz qawariron.
Di dalam Al-Quran boleh dibaca 3 macam, yaitu jika berhenti qawariro, yang pertama ro dibaca panjang, jika berhenti qawariro kedua ro pertama dibaca pendek dan ro kedua dibaca sukun. Jika diteruskan ro dibaca pendek semua. Ya, saya ambil contoh dalam surat Al-Insan ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqwabil kanat qawarir fiddah. Nah, di situ terdapat qawarir dan qawarir. Oke, itu untuk lafaz qawarir. Kemudian nomor 14, bacaan tashil. Bacaan tashil adalah meringankan bacaan hamzah yang kedua, dibaca antara hamzah dan alif tanpa mad. Contohnya dalam surat Al-Fusilat ayat 44 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laula fundilat ayatuhu a'jami wa arabi. Sebut bacaan tashilnya yaitu a'jamilu. Nah, itu bacaan tashilnya. Kemudian yang nomor 15, bacaan naql. Bacaan naql itu adalah memindahkan harakat ke huruf lain. Saya ambil contoh dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanayazu bil alqab. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Shadaqallahul azim. Jadi lafaz nakalnya pada bisal ismu. Ya, disebut di situ dibaca nakal atau memindahkan harakat ke huruf lain. Kemudian nomor 15 yaitu bacaan ismam. Bacaan ismam, maaf. Jadi bacaan ismam adalah isyarat mencucu di tengah dengung, seperti membaca lafaz la ta'manuna. Tetapi ketika membaca nun tidak mengeluarkan suara. Cara membacanya mencucu cece. Saya ambil contoh dalam surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa. Shadaqallahul azim. Pada lafaz ismam itu pada lafaz la ta'man. Oke, selanjutnya nomor 17 yaitu bacaan saktah. Jadi bacaan saktah adalah berhenti sejenak, tidak mengambil nafas seketika. Satu alif terdapat di empat tempat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1-12, Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutafi'in ayat 14. Saya ambil contoh pada surat Yasin
ayat 52 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Sadaqallahul. Jadi di situ terdapat sakta yang diantara marqadina. Nah, di situ tahan nafas sekitar 1 alif. Terus kemudian lanjut marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, itu yang namanya sakta. Kemudian nomor 18 yaitu bacaan imalah. Bacaan imalah adalah meringankan bunyi fathah kepada kasroh seperti bunyi sate majri. Saya ambil contoh dalam surat Hud ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Nah, di situ terdapat lafaz majreha, aslinya kan majroha. Jadi meringankan bunyi fathah pada kasroh. Jadi harakat fathahnya itu harakat fathahnya itu dibaca kasroh, diganti kasroh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk meringankan bunyi fathah. Oke, yang selanjutnya 19 yaitu hati-hati ketika dibaca terus hamzah wasol tidak dibaca. Saya ambil contoh dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Min dunihim la ta'lamunahum min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu wa ma. Jadi di situ bacaan hati-hati dibaca terus hamzah wasol tidak dibaca terdapat pada lafaz la ta'lamunahum itu. Kemudian nomor 20 lafaz illa. Jadi setiap lafaz illa yang menunjukkan istisna pengecualian sebaiknya dibaca terus, kecuali 3 tempat berikut sebaiknya dibaca ibtidah atau permulaan, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 73 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluna takun fitnah. Jadi itu lafaz illanya pada illa ta'alun menunjukkan istina. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat membacanya atau keterangannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar, jadi kita belajar bareng gitu ya. Oke, apabila ada masukan silakan, saya persilakan untuk memberi masukan dan kritik supaya saya bisa lebih depannya lebih paham atau lebih bisa gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.